Tema firman Tuhan di hari ini, berantas iri hati, bukan cuma KKN. Saudara, orang selalu berteriak, wah dia KKN. Tetapi saya mau katakan, Galatia pasal 5 ayat 20, di situ ditulis, jauhilah yang namanya iri hati. Kitab Galatia ditulis di Perjanjian Baru. Ayat 21, iri hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. No, no, no. Tetapi kita melihat salah satu kegagalan terbesar dari seorang raja yang pertama di Israel. Siapakah dia? Dia bernama Saul. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi dan berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah alasan kenapa Saul benci betul kepada Daud. Dia menghilangkan Daud di muka bumi. Sebunuh kau mati sudah. Padahal dia juga sebagai seorang hamba Tuhan, berulang-ulang kali Saul mau membunuh. Apa sebab? Karena cuma kalimat sepele. Perempuan-perempuan Israel ketika Daud mengalahkan Goliat, dong menyanyi waktu pulang ke Israel. Mereka menari-nari dan Saul hanya beribu-ribu, Daud berjuta-juta, bahkan miliar. Inilah yang membuat dia iri hati. Dia benci. Sebunuh kau, saya akan bunuh kau Daud. Kau bikin sapu hati sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakit sekali. Belajar menerima kelebihan orang lain. Sportif. Kalau di sekelilingmu ada orang lain yang lebih pintar, lebih hebat, lebih jago, sportivitas intelektual. Kami di sekolah diajari oleh dosen kami di Air Madidi, Bapak Pendeta David Araro, Bapak Vian Rembat, sportivitas intelektual. Kalau ada yang lebih pintar, kamu harus angkat topi. Tapi sebaliknya, orang lain harus angkat topi kepada kamu kalau kamu lebih pintar dari orang itu. Nah, saudara, Daud, dia orang yang sangat rendah hati. Ternyata iri hati ini fatal. Mau di agama Kristen, mau di agama Islam, iri hati ada di sana.
mau agama Hindu, mau di kepolisian, di tentara, di guru, buru-buru bangunan, buru karyawan-karyawan gudang, pasti akan ditemui yang namanya iri hati. Dan harus diberantas. Di gereja juga banyak. Justru di gereja lebih banyak. Ada hamba Tuhan yang terkenal, yang tidak terkenal iri. Oh, dia begini. Dia tidak mengakui. Ketika kita tidak mengakui orang lain, Tuhan tidak percaya di kita. Tetapi kalau kita berkata, wow, silakan, suatu saat saya akan naik, Tuhan sangat senang. Tuhan akan turunkan pengurapannya. Tetapi di saat kita iri hati, pengurapan stop, pengurapan berhenti. Karena apa? Iri hati sangat dibenci Tuhan. Iri hati termasuk daftar orang-orang yang masuk neraka. Tetapi bagi kita yang belajar mengakui kehebatan orang lain, kelebihan orang lain, Tuhan akan angkat kita juga. Kenapa? Kita berkata, welcome, engkau lebih pintar dari saya. Saudara, padahal Saul, dia sudah pimpin 38 tahun kira-kira. Dia punya uang banyak sekali. Dia punya segala-galanya. 38 tahun dia sudah, hampir 40 tahun dia duduk di kerajaan sebagai raja. Semuanya dia punya. Daud sangat miskin waktu itu. Tetapi Daud, dia punya Allah yang kaya raya. Dia punya kedekatan dengan Tuhan sangat intim. Nempel kayak perangko dengan Tuhan. Saudara yang mau diberkati Tuhan, mari nempel kayak perangko dengan Tuhan. Dia tidak dapat jabatan itu asal-asal. Dia sudah bangun keintiman. Masih sekitar 8 tahun, 7 tahun dia sudah dekat dengan Tuhan. Dia main seruling. Dia main kecapi. Dia tidak jenuh sendirian menjaga kambing domba. Saudara jangan merasa sendirian. Bangun pujian dengan Tuhan. Bangun penyembahan dengan Tuhan. Dan Daud mampu mengalahkan Goliat. Seluruh pasukan orang Israel Totofore gemetar, takut, lari. Tetapi Daud maju. Wow, Daud masih terkecil, termuda, masih kemerah-merahan. Wow, spektakuler. Dan Daud mengalahkan Goliat. Itulah yang membuat nama Daud jadi masyhur di seluruh Israel. Kalau mau terkenal, dekat dengan Tuhan. Kalau mau dibenci Tuhan, simpan iri hati di hati dan pikiranmu. Pasti engkau tidak akan pernah diberkati sampai selama-lamanya. Keturunan Saul dihukum. Keturunan Saul tidak ada yang tersambung, putus. Karena padahal orang sudah siap-siap mau memperingati keberhasilan 40 tahun memimpin. Akhirnya kandas di injury time. Berkatnya kandas di injury time. Detik-detik masuk 40 tahun Saul memimpin. Mari berantas iri hati. Berantas iri hati. Siapapun engkau, kalau masih ada di iri hati,
Berkatakan tertutup, tersumbat. Tuhan memberkati.